Perkenalkan, nama saya Grace Wahyu Baraca, NIM 20108019, dari kelas S1 TB 01A, dari Prodi S1 Teknik Biomedis, Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya mengambil modul 3, yaitu reaksi asam dan basa. Tujuannya untuk memahami hubungan konsentrasi dan volume terhadap pH. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 1. Modul eksperimen konsep asam basa, 2. Software PET simulation, 3. Laptop atau komputer. Reaksi asam basa merupakan reaksi kimia yang melibatkan reaksi asam dan basa yang dapat digunakan dalam menentukan pH. Teori asam basa ada 3, yaitu teori asam basa Arrhenius, di mana asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+, dan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Teori yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Teori ketiga ada asam basa Lewis, di mana asam adalah akseptor pasangan elektron dan basa adalah donor pasangan elektron. Kita langsung masuk aja ke PET simulation-nya. Di sini adalah tempat untuk kita memilih jenis larutan yang akan kita gunakan. Sedangkan yang ini adalah pipet tetes. Nah, tombol ini adalah tempat untuk kita mengatur larutannya. Sedangkan yang ini tempat untuk kita mengatur jumlah volume airnya. Nah, sedangkan yang ini adalah tempat untuk menentukan volume dengan melihat indikatornya. Sedangkan yang ini adalah tempat pH meter ke dalam larutan. Maka indikator pH-nya akan memperlihatkan nilainya. Sedangkan keran yang ini untuk membersihkan larutan yang tidak kita gunakan. Kita langsung masuk aja ke modulnya. Di sini kita membutuhkan 200 ml air. Tinggal kita masukkan aja. Tinggal kita masukkan. Nah, maka hasilnya adalah 7. Tinggal kita masukkan ke dalam modulnya, di mana jenis larutannya itu adalah netral. Tinggal kita tambahkan lagi 200 ml orange, maka pH-nya adalah 3,80. Tinggal kita masukkan ke modulnya, dan jenis larutannya adalah asam. Kita tambahkan lagi 200 ml orange juice. Maka pH yang kita dapat adalah 3,67 dan jenis larutannya adalah asam. Kita tambahkan lagi 200 supaya orange juice-nya jadi 600 ml. Maka pH-nya 3,6. Tinggal kita catat kembali ke dalam modulnya, dan jenis larutannya adalah asam. Kita tambahkan lagi 200 ml. Maka pH-nya adalah 3,60. Tinggal kita catat, dan jenis larutannya adalah asam. Tinggal kita buat grafik hubungan antara volume orange juice dan pH sumbu dan pH-nya. Jadi pembahasannya, hubungan antara kekuatan asam dengan tetapan ionisasi asam adalah semakin besar nilai tetapan ionisasi asam atau Ka, maka semakin kuat asamnya. Sebaliknya, semakin kecil nilai Ka, maka semakin lemah asamnya. Hubungannya dengan pH adalah semakin lemah asamnya, maka pH-nya semakin besar. Begitupun sebaliknya.
semakin kuat asamnya, maka pH-nya semakin kecil. Maka dapat dilihat dari grafik hubungan orange juice atau sumbu X dan pH sumbu Y, kurvanya relatif linear turun. Penyebab pH berubah selain karena lemah dan kuatnya suatu asam, bisa juga disebabkan karena volumenya, bisa volume solvent ataupun volume larutan eksperimen. Berdasarkan eksperimen larutan orange juice yang bersifat asam, ketika ditambahkan air secara konstan maka pH-nya akan turun menjauhi netral. Ini bisa dilihat dari grafik hubungan antara volume eksperimen sumbu X yang ini dan pH sumbu Y yang ini dalam eksperimen orange juice yang linearnya turun. Jadi kesimpulannya, penyebab pH berubah selain karena lemah dan kuatnya suatu asam, bisa juga disebabkan karena volumenya, bisa volume solvent ataupun volume larutan eksperimen. Kedua, pH yang dipengaruhi oleh volume larutan eksperimen akan turun untuk basa dan naik untuk asam.